Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk kepada materi ceramah kita pada pagi hari ini, kita ingin review kembali pembahasan-pembahasan kita pada sebelumnya. Dan maaf, kok sifatnya dadakan. Kalau yang dadakan kok kurang maksimal hasil besoknya. Kenapa? Pagi itu ibu bapak sama guru kita, sama buya kita, Bapak Rasid Ridho LCMA, namun beliau anak beliau sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, kemudian bisa beraktivitas sama kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tentang amalan-amalan yang pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Besar pahala ibadah haji itu, kata Rasulullah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia di dalam melaksanakan ibadah haji itu dia mendapatkan haji yang mabrur, kemudian roja'ah, kemudian dia kembali ke tempatnya, kembali ke kampungnya seperti orang-orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya ibu bapak? Orang-orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji itu, dia pulang ke kampungnya seperti orang-orang anak yang baru dilahirkan, suci bersih. Itu kelebihan. Yang kedua, apa kelebihannya? Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak adalah balasan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu melainkan sorga. Dan yang ketiga apa? Kalau ditakdirkan oleh Allah, ibu meninggal dalam kondisi melaksanakan ibadah haji, dia dibangkit nanti pada hari kiamat dalam mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu keuntungan, banyak keuntungan lain orang yang melaksanakan ibadah haji itu. Lalu ketika kita mencolik kawan-kawan kita, sama-sama mainan, sama-sama bakojo kita, sama-sama mendaftar kita dulu melaksanakan haji, tetapi inyolah melaksanakan ibadah haji, kemudianlah pulang lonyo. Ini kanlah pulang kloter pertama, enggak Bu? Kloter pertama dah pulang. Lalu ibu lah hati mencolik itu tuh. Kenapa ibu hati? Satu, ibu hati karena kita keterbatasan. Inyo balobi inyo daripada awak keterbatasan. Yang keterbatasan awak, satu, keterbatasan masalah finansial, masalah ekonomi. Inyo bisa melaksanakan itu. Ada biaya untuk bangkit. Yang kedua, apa keterbatasannya? Keterbatasannya masalah kesehatan. Pitilai ado, tetapi kesehatan bermasalah pulo. Gilo sakit aja badan konya. Gilo domam ajanya. Gilo baru lang juga ke rumah sakitnya. Itu nama Bu Ikhwati. Yang ketiga, yang masalah ekonomi rancak, kesehatan rancak, tetapi umur yang tak memungkinkan. Konei kalau tiba di apa namo tulilah pakai ado tanda merah di situ lalewe umur kok bermasalah juga. Yang kompe masalahnya
lai umur ulun lewek ledo, tetapi konai dek waiting list, daftar tunggu, mendaftar hari kini tahun bara kita bisa bangkit 2000 abdo 2050. Kalau 2050 Bu Dewi lay tajamin tu itu. Allahu alam. Tak tahu kita dah. Ni yun tak tahu kita dah. 2050. Kini baru umur ulun 47 ni yun. Oh, okey. Ibu bapak, kendala dengan itu. Lalu dengan kendala-kendala yang seperti tadi, janganlah sampai ibu bonati, piti ndak ado, ekonomi payah, kesehatan tak memungkinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita. Apa kata Rasul? Man kharaja min baitiha, siapa yang keluar dari rumah, mutatahhiran, inyo keluar dari rumahnya dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk. Apa makna yang bisa kita tangkap? Kalau kita dalam hadis itu, man kharaja min baitiha, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, illa shallatin maktubah, untuk melakukan sholat fardu. Baik bangkit dari rumah melakukan sholat subuh. Tapi di mana baru dua? Di rumah. Itu kalau kata Rasul, orang yang mode itu pakaian namal haji, maka pahalanya sama setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu kalaunya sholat fardu. Tetapi kalau sholat sunat, kecek Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan baudu, kemudian inyo melakukan sholat sunat, di mana? Di surau, di masjid. Kira-kira Bu, salat sunat yang bisa kita lakukan di surau dan di masjid, yang khusus untuk itu aja? Idul Adha, apalagi Idul Fitri, salat sunat minta hujan, salat sunat gerhana, atau ibu nalai doke salat sunat duha. Kan bisa nalai doke toh. Kata Rasul, siapa yang melakukan itu, bauduk dari rumahnya, kemudian bangkitnya ke surau, ke masjid, melakukan sholat sunat, nilainya setara dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Umroh berapa ini? 35, habislah 40 beko jenjangan tangan pulang. 40 je 45. Ada ndak yang umroh satu hari? Saya orang-orang yang dakik je surau, je dakik ke masjid. Nganyo, pergi lakukan salat sunat. Tetapi yang lebih dasar, saya ibu, orang yang barangkit ke masjid, ke surau, setiap kalinya barangkit ke masjid dengan catatan dia niatkan karena Allah, dengan catatan dia berharap, ya Allah, ayolah ambo pahalo melaksanakan ibadah
haji. Kalau 2 kali kita bangkit, ibu-ibu, bapak, abo yang 5 kali bangkit ke masjid satu hari, berapa kali nak dapat pahala haji? 5. Berarti 5 kali dapat pahala haji. Siapa orang yang bangkit? Catatannya tadi bau 2. Di mana bau 2? Di rumah. Mudah-mudahan dapat itu. Amin. Yang kedua, kata Rasulullah, samping itu orang yang mendapatkan pahala setara dengan melaksanakan ibadah haji, dia berangkat ke masjid setiap kali melakukan sholat fardu berjamaah, dia datang ke rumah Allah, ke surau dan ke masjid, dan setiap waktu itulah dia mendapatkan pahala haji. Dan yang kedua, iko yang sedang kita lakukan pada hari ini, pada subuh hari ini, itu man ghada ilal masjid, siapa yang datang ke masjid, la yuridu, tidak ada keinginan, tidak ada maksudnya yang lain, illa la yuridu, tidak ada keinginan, melainkan keinginannya itu apa? Ayat ta'allama khairan. Inyo bangkit tadi dari rumah, ambo kan duduk bosa bonter beko mandongan ceramah. Ambo kan duduk sabonter beko mandongan tausiah dari Ustaz Ridho. Ambo kan duduk beko sampai waktu suruh beko. Ambo kan duduk beko, ada acara-acara, ambo kan pendongan ceramah, ambo pendongan wirid. Au yu'allimuhu, atau inyo itu baniye beko nyo ada ibu niatnya untuk majen, niatnya untuk menceramai, niatnya untuk menyampaikan. Jadi kedua-dua dapat. Yang pertama siapa yang dapat tadi? Orang yang duduk di majelis ilmu. Orang yang mandongan. Apa makna yang bisa kita ambil di situ, ibu? Walaupun ibu, Pak, walaupun yang menyampaikan sangat sederhana ilmunya, pengetahuannya, sederhana isinya, sederhana cara penyampaiannya, sederhana yang nyo sampaikan itu, ibu, lalu dibiaso dalam talingo itu yang nyo sampaikan itu, ambillah kabarokahan duduk di dalam kowe. Walaupun anak kita sedang balatih ceramahnya, walaupun dalam balatih tausiahnya, tapi ambil kabarokahan duduk di dalam kowe. Apa kabarokahan duduk di dalam tu? Salah satu keberkahan orang yang datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, datang ke mushola dalam rangka ta'allamu, dalam rangka mempelajari, dalam rangka mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, atau dia dalam rangka yu'allimu, mengajarkan, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Berapa kali kita pergi mendapatkan kalau bulanan, kalau mingguan dapat pahala haji? 2 kali, 3 kali. Subuh Ahad, hari Selasa, hari Selasa, Jumat. Seharusnya bu, kalaulah tak masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati kita,
Kalau yo bono-bono yakinnya dengan ucapan Nabi ko, yo bono-bono yakinnya, dah omu aja nyo ngaluci kalau sudah sholat ay. Yang nyetanti, yang tunggu mendapatkan pahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Wow. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Lah sudah kita tadi sholat berjamaah, lah datang nih sholat berjamaah. Kemudian apa yang kedua? Kemudian hadir di majelis ilmu. Yang ketiga di antara duduk majelis ilmu, kemudian setelah sholat itu apa? Zikir yang kita lakukan setelah sholat. Setiap kali kita mengucapkan zikir setelah sholat. Setiap kali kita mengucapkan zikir setelah sholat, itu mendapatkan pahala nilai setara dengan melaksanakan ibadah haji. Mana hadisnya? Coba lihat deh, Bu. Ja'atul faqra ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang fakir kepada Nabi. Orang ada fakir, ada miskin. Dari antara yang duanya itu yang berhak kita wajib untuk membayar zakat. Dari antara keduanya, mana yang ring satu? Yang asnaf 8 yang pertama fakir. Baru miskin. Ini ke-8. Fakir, orang yang tidak punya harta dan tidak punya mata pencarian. Kalau miskin, inyo punya harta tetapi tidak mencukupi. Maka yang jadi ring satu itu siapa? Fakir. Yang menjadi utama fakir, miskin. Ja'a fakro, ja'a datanglah orang fakir kepada Nabi. Orang yang susah ibunya. Kecek jo Rasul. Zahabba ahlud dusur min amwali ya Rasul. Loma lah jadi orang kayu ko ya Rasul. Inyo mulia dengan hartohnya. Inyo bisa menikmati kehidupan dengan hartohnya. Tak tanggung-tanggung ya Rasul. Wa ya hujju. Tak tanggung-tanggung ya Rasul. Orang iko kalau biar dari kepada kami. Ya sumuna kama nasumu. Kalau kami bisa sober, kalau kami bisa puasa, nyo bisa lo puasa. Yusalluna kama nusalli. Kalau inyo melakukan solat, kami pun bisa melakukan solat. Tetapi bedanya ya Rasul, walahum fadlu min amwal. Mereka itu mulia lebih utama dengan hartanya. Dia lebih khusus, lebih utama, lebih terdepan dia dibanding hartanya itu. Kenapa? Ya hujuna, inyo bisa melaksanakan ibadah haji berulang-ulang kali. Inyo bisa melakukan umroh berulang-ulang kali. Inyo bisa umroh setiap tahun. Inyo bisa kurban siku jawi setiap tahun. Inyo bisa bersedekah berbagi dalam setiap hari. Yang paling hebatnya inyo bisa nanya haji plus setiap tahun. Hajian namu Bu yang 500 juta tu lagi kini. Haji furoda.
Ya, haji furoda. Rente ratingnya antara 400 jo 500 juta. Langsung pai. Daftar tu kan lain deh bu, mah. Daftar lain. Daftarnya kan ada ya regular haji biasa, haji plus. Itu yang tingkat yang tadi. Haji furoda 500 juta. Ini bisa melakukan itu. Bisa melakukan itunya setiap tahun. Enak ya Rasul. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau lagi merasa cemas, merasa cemburu dengan kondisi yang demikian. Kalau kamu tidak ada masalah keuangan, masalah kesehatan, lalu ada amalan yang bisa menandingi itu. Apa? Bertasbihlah kamu setelah selesai sholat, wa tahmid, wa takbir, wa tahlil. Ucapkanlah kalimat yang tadi setelah selesai kamu melaksanakan ibadah sholat, maka pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ayahnya lakukan. Sudah sholat, astagfirullah. Yang nak panjang, astagfirullahalazim. Yang nak panjang lain, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa apa lagi bu ayat bacaannya? Astagfirullahalazim apa lagi? Langsung subhanallah. Langsung subhanallah. Allahumma anta salam. Mana yang didulun membaca surah ayat kursi daripada Allahumma anta salam? Mana yang ibu dulukan? Allahumma anta salam minka salam. Kemudian Allahumma la mani', baru ayat kursi. Ada dulu kawan yang dulu ayat kursi. Oke lah, enggak masalah. Kata Rasul, siapa yang membaca setiap kali dia selesai melaksanakan sholat fardu, kemudian dia membaca ayat kursi lah, maka baginya bahasa surga keceknya, bahasa surga bagi orang itu, maka dia berhak untuk mendapatkan surga setiap kalinya melakukan setelah selesai bacaan yang tadi, sebelum mengucapkan subhanallah. Di Ustaz kami boleh tak kan bisa apa panjang kami deh, minimal ada beberapa item. Yang pertama ibu pak, yang paling minimnya baga 10 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 iko yang pertama. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Itu yang paling kurang. Mana tahu ibu tagoge ge. Awak dek pai boleh umpamanya ada kawan menanti. Itu yang paling kurang. Yang keduanya saboleh kali. Subhanallah saboleh, alhamdulillah saboleh, Allahu akbar. Tapi janiko kita biason iko dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Powi sedang sakit umpamanya, tak bisa wak 33 deh. Dalam keadaan darurat yang ada tadi aja. Yang ketiga tuh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34. Jadi barangnya sarati. Nah, yang biasa kita lakukan
Yang biasa kita lakukan, ikut poin yang kompeknya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang tadi aja waktu dalam bentuk kata Rasulullah, siapa yang mendawamkan, yang membiasakan mengucapkan kalimat tadi dalam setelah selesai dia melaksanakan salat, ghufira lahu dzunuba wa in kana mislu zabadil bahri, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buaya dalam lawi yang tadi setelah selesai kita melaksanakan. Jadi dua dapat dek kita. Satu, orang yang mengucapkan 33 tambah dengan la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika tadi, akhir utamaannya akan di setiap kali yang mengucapkan pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, setiap kali dia mengucapkan itu akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buaya dalam lawi. Dosa apa? Dosa yang ketek-ketek.